Pak Dilo, kebijakan atau regulasi, insentif apalagi yang perlu terus diperkuat ya oleh pemerintah terkait dengan upaya bagaimana bisa mendorong hilirisasi di sektor pertambangan ini lebih baik lagi ke depannya. Dan artinya bagaimana Main Andi melihat kebijakan pemerintah selama ini yang sudah berjalan dalam upaya untuk bisa mengembangkan industri atau sektor pertambangan di tanah air. Pertama ini kita kalau di Remind ID ini ngelolanya mineral strategis, mineral kritis banyaknya. Nah mineral strategis, mineral kritis ini nanti ujung-ujungnya juga kita harus punya ketahanan mineralnya kita. Jadi ini yang memang perlu kita atur nih. Demand supply dunia ini seperti apa, demand supply domestik ini seperti apa, berapa yang harus kita perlu untuk lakukan produksinya, nanti berapa yang memang harus kita cari tambahan sumber daya dan cadangannya, ini penting. Maka sebenarnya ini harus jadi nanti punya neraca komoditas. Kita harusnya punya neraca komoditas negara ini untuk setiap mineral strategis dan mineral kritis. Ini yang sekarang saya rasa pemerintah juga sudah aware dan bersama-sama Main ID sedang menyusun tentu terkait sama mineral strategis dan mineral kritis. Selanjutnya adalah kalau sudah punya terus mau diapain? Maka kita harus juga punya roadmap ini untuk setiap komoditas ini supaya nilai tambah multiplier value-nya ini bisa kita rencanakan dalam konteks integrasi. Demikian juga dengan menumbuhkan pasarnya. Pasarnya harusnya kita tidak harus tergantung sama pasar yang ada di luar karena tadi secara demografi kita juga bagus. Ini yang penting nih. Maka Main ID akan bersama-sama dengan pemerintah. Kalau tadinya kita jualannya ke trader, hari ini kita cari end customer. Kalau sudah kita dapat end customer, kita ajak end customer itu. Bagaimana penyerapannya sebetulnya ya? Berbuatnya itu jangan di sana. Kita kasih tahu bahwa di Indonesia akan punya nilai tambah yang lebih bagus dari sisi bisnisnya. Biayanya lebih bagus, potensinya juga lebih bagus. Nah ini yang sekarang Main ID sedang lakukan agar bersama-sama pemerintah bisa ngajak para pengusaha itu juga masuk ke industrialisasi manufaktur yang ada di Indonesia. Pak Dilo, di tengah ketidakpastian ekonomi global ya Pak ya, dan juga perubahan dinamika pasar komoditas, ini kan tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Bagaimana sebetulnya strategi yang diperlukan untuk bisa menarik investasi ini begitu ya ke sektor hilirisasi. Kan begitu banyak tantangan tadi kita sudah membahas terkait dengan kebijakan. Apalagi sih Pak artinya yang perlu dilakukan lagi ya oleh kita semua mungkin ya. Ini bukan hanya tugas dari pemerintah ya Pak ya, tapi semua pihak. Peran-peran apa yang harus diambil, langkah-langkah apa yang harus terus didorong begitu agar kita nih sebetulnya begitu kaya begitu Pak. Bagaimana juga artinya investor asing ini bisa melihat Indonesia yang kaya ini begitu ya ke depannya bisa mungkin lebih menarik lagi bagi investor asing. Kalau ngelihat dari tadi yang mungkin data-data informasinya FDI-nya sebenarnya ketertarikannya tinggi. 1,8 kalau dibandingin sama Vietnam investor lebih senang lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia. Cuman ragu nih, gampang gak ya bisnis di Indonesia? Nah ini. Jadi keraguan ini mungkin ya Pak yang selama ini menjadi tantangan ya Pak ya? Iya, keraguan ini yang menjadi tantangan. Nah ini yang menjadi perannya kayak Main ID nih untuk bisa menjadi fasilitator. Membuktikan kepada investor bahwa kita bersedia untuk bisa bersama-sama menjadi mitra yang baik buat investor dalam membangun infrastruktur hilirisasi, bahkan kalau mau kita perlu masuk piloting ke industri manufakturnya. Ini yang sudah kita lakukan kayak misalnya di produk timah kita sudah masuk ke industri manufaktur untuk misalnya membuat produk nano powder dari timah. Nah ini bisa dimungkinkan. Tadi saya baru ketemu sama teman-teman dari Sumitomo. Sumitomo juga sebenarnya tertarik, tapi mereka juga wait and see. Ini kayak gimana nih nanti perkembangan dengan pemerintahan yang baru. Nah perlu ada yang bisa memediasikan menjadi yang memang memberikan informasi bahwa
Indonesia it's fine, it's good for investment. Nah ini peran Mind ID nanti di sana yang akan bersama-sama menjadi good quality partners buat foreign direct investment.